Makanya sisanya siapa tuh yang main Paling kira-kira? yang main Eldor, nanti dibantu Totti, De Rossi, itu main lah. Buat fans Inter menghadapi Roma nanti siapa pemain yang paling ditakuti selain Zaniolo? Wah, Halo guys, kembali di Komdak Komentator Dadakan. Kita akan membahas pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh pendukung Inter, tapi bukan oleh pendukung Roma. Kalau pendukung Roma takut deg-degan karena akan menghadapi Inter. Roma Inter di Kota 11. Nah, kali ini gue akan melihat tentunya betul-betul pulang rumah. Setelah itu konsisten, naik turun, menang satu kali, 2 kali, 3 kali kalah lagi. Tuh, jadi emang begitulah jadi Romanisti. Susah. Makanya jangan jadi Romanisti, lu jadi Juventini aja, lu jadi Interisti aja, lu jadi Milanisti aja. Jadi biarkan gua saja yang jadi Romanisti. Oke, kali ini gua bersama dengan salah satu dedengkot Ici ya, yaitu Emir. Bro, apa kabar? baik, alhamdulillah Om. Apa kabar Om? Baik, lu seneng. Kalau lu mukanya optimis menang nih kayaknya lawan Roma ya. Ya, namanya fans harus Oh optimis. iya dong. Oke, ini gua akan bertanya hal yang berbeda nih. Dari seorang fans Inter, apa yang lu takuti dari Roma saat ini? Yang gue takutin dari Roma sih sebenarnya sekarang ya, gue ngelihatnya ada dua mantan nih posisinya. Ya. Satu mantan yang pernah bikin Inter sukses, Jose Mourinho pasti. Semua fans Inter udah hormat lah sama dia. Ya. Dua nih anak muda yang pernah disia-siakan kan. Zaniolo tukar nainggolan yang tidak berguna di Inter. Iya, tapi gue kalau jujur nih, Ya, diambil lagi boleh loh. ya nggak apa-apa sih. Tukar sama Gagliardini mau nggak? Jangan dong. Jangan dong. Golin loh dia. Tukernya sama Lautaro Martinez. No. Waduh, jangan deh, jangan. Nambahin kaki kaca satu lagi di Inter. Oke, jadi Mourinho dengan Zaniolo. Yang lo Ya. takutin ya? Karena yang sebenarnya ada satu yang gue takutin. Kalau dari skuad Roma yang sekarang ya, kalau lihat statistik sebenarnya yang bagus tuh Pellegrini sebenarnya. Pellegrini yang bagus. Cuman sayangnya kan dia nggak main tuh. Dia nggak bisa main, Spinazzola nggak bisa main, Pedro juga nggak bisa main. Jadi kayaknya ya lumayan lah ini sisanya. Tammy Abraham nggak main. Tammy Abraham nggak main juga ya? Nggak main. Wah. Terus yang striker yang masih muda yang Ghana juga nggak main ya dia? COVID, ya kan? Makanya sisanya siapa tuh yang main Paling kira-kira? yang main Eldor, nanti dibantu Totti, De Rossi, itu main lah. Kalau sih kayaknya gemes lah, gue pakai baju lagi deh main. Jadi Kalau dari sisanya yang gue takutin sekarang Zaniolo sih jujur. Zaniolo. Oke, gue dari fans Roma aja mengatakan Zaniolo flop banget. Jadi dia terlalu terbebani dengan posisinya dia sebagai salah satu bintang. Ya. Mainnya tuh inkonsisten. Jadi kadang-kadang harusnya di passing dia masih bawa gitu. Jadi Tammy kehilangan banyak momen kalau menurut gue. Nah, terus berikutnya, gue nyeleneh nih kali ini. Lu lihat apa yang pemain yang paling bagus di Roma saat ini di luar yang lu tadi sebutkan ya, dalam arti di luar Zaniolo dan Pellegrini. Buat fans Inter menghadapi Roma nanti siapa pemain yang paling ditakuti selain Zaniolo? Wah, sebenarnya kalau stoknya kan habis ya, bisa dibilang stok pemain Roma nih habis. Jadi kayaknya yang masih punya apa ya kemampuan untuk merusak Inter tuh Shaarawy palingnya. Ya. Iya, kalau menurut gue dia karena dia tahu apa ya, dulu sebelum dia pindah itu dia salah satu pemain yang sering kebobol gawang Inter dulu. Yes. Ditambah dia kan jadi pengalaman ya sekarang salah satu pemain senior lah hitungannya. Jadi ini yang berbahaya juga nih menurut gue nih, El Shaarawy nih. Elsa ya? Iya. Oke, lo melihat penampilan dari Inter sendiri kan ini naik turun ya. Kemarin akhirnya baru menang lawan Spezia, tapi dalam 3 pertandingan terakhir di Liga menang terus. Nah, apakah lo masih belum nyaman dengan Inter sekarang? Dengan kondisi saat ini hampir setengah musim? Ya, kalau ngelihat kondisi Inter sekarang sebenarnya udah lebih baik ya Om ya. Sekarang posisinya udah deket nih sama Napoli, sama Milan juga deket. Karena memang sesuai yang udah gue prediksi di awal, yang namanya Pioli sama yang namanya Spalletti itu pasti akan habis bensin di Januari. Biasanya gitu. Karena dua-duanya pernah megang Inter nih, kejadiannya sama. Sebenarnya kalau ngelihat
Inzaghi juga gue masih kurang nyamannya adalah di Italia itu selalu yang menjadi Scudetto adalah tim yang punya pertahanan terbaik. Ini hampir di atas 80% ya, selalu begitu. Nah, sekarang Inter nih pertahanannya termasuk untuk 4 besar ya, dia itu yang paling bawah. Karena memang filosofinya Inzaghi, dia pernah bilang ya kalau gue kebobolan 3, gue akan cetak 4 gol. Kasarnya begitu. Cuman balik lagi, Liga Italia itu sejarahnya adalah siapa yang punya pertahanan paling kuat. Jadi menurut gue keseimbangan Inter di belakang ini masih belum bagus. Terutama gitu ya. Karena permainannya terlalu kalau Conte kan dulu dia pakemnya udah ada gitu. Kalau ini terlalu fluid gitu mainnya. Terlalu menyerang, strateginya terlalu bisa berubah. Jadi kadang Inter habis di serangan balik. Oke, seberapa besar yakin lu sebagai pendukung Inter akan menang menghadapi Roma di Olimpico nanti? Kalau seberapa yakin, sebenarnya ini ada fakta yang cukup menarik ya. Kalau rekor pertemuannya, Inter itu menang 14, Roma menang 14, imbang 14. Jadi ini agak-agak lucu nih sebenarnya. Siapa yang menang dia akan nambah gitu. Kalau seberapa yakin, gue yakin sih 100% sih Inter menang. Harusnya Inter bisa memanfaatkan kondisi Roma yang banyak ditinggal pemainnya. Dan secara secara PD-nya Inter habis menang, Roma posisinya kemarin kalah 1-0. Oh. Jadi ya lumayan berpengaruh lah itu harusnya untuk mental kan. Ya. Gue sih serem cuma Edin Dzeko sih. Itu serem banget ya asli. Apalagi lihat Roma tuh backnya sundulannya jelek, maksudnya duel udaranya jelek gitu. Dan duel area juga tuh kalah pasti sama Dzeko di obrak-abrik nih kalau Dzeko dimainin ya. Semoga sih enggak. Kemarin udah disimpan soalnya. Iya, semoga enggak, disimpan lagi aja. Yang main Sanchez saja, Alexis Sanchez yang main. Aduh, jangan dong. Lu harus berhati-hati sama Calhanoglu. Ya. Soalnya Roma itu suka ngasih ruang tembak di depan kotak penalti. Yes, di area 14. Dia banget itu. Ya, betul. Itu kemarin Bolonya juga seperti itu kan. Jadi iya. Bolonya tuh ada syuting dari luar kotak penalti. Soalnya berapa kali kayaknya Roma nggak terlalu ngasih ruang buat lawan di depan kotak penalti, jadi enak banget buat tembakan jarak jauhnya. Oke, Mir, ada tiga pilihan skor. 0-0, menang Inter 1-0, menang Inter 2-0. Lu pilih mana? Kenapa nggak ada menang Romanya nih? Gua harus objektif. Paling bagus seri. Sebenarnya kalau pilihan 0 tuh gue nggak yakin sih Om. Gue tuh kalau bisa milih ya 2-0 lah. Cuman gue masih nggak yakin dengan Inter nggak kebobolan itu, gue masih nggak yakin. Oh, lo masih yakin bahwa Inzaghi itu selalu menang tapi kebobolan ya? Iya, karena clean sheet-nya juga baru beberapa kali dan itu lawan tim-tim kecil gitu. Lawan tim besar kan Inter selalu kebobolan. Ya. Jadi gue nggak yakin dengan skor 0 di belakangnya ini. Oh, berarti lo yakin menang tapi kebobolan ya? Kebobolan. Berapa yang lo pikirin? Menang berapa? Gue pikirnya ada menang 3-1 sih. 3-1? 3-1. 3-1. Oke. So, terus menurut lo bagaimana dengan penampilan Inzaghi saat ini? Nanti duelnya dengan Jose Mourinho. Lo tahu Jose Mourinho udah 8 kali menang, 1 kali seri, 6 kali kalah ya di Roma. Bagaimana dua pelatih? Ya kalau dibilang head to head, ya gue kan salah satu fans Inter di era Mourinho ya. Secara pengalaman jauh, secara prestasi juga jauh. Liga Champions berbanding Coppa Italia lah kasarnya gitu. Cuman kalau gue ngelihat Mourinho dari tahun ke tahun, sorry to say kayaknya dia strateginya itu nggak terlalu banyak berubah gitu Om. Jadi kayak sekarang tuh orang-orang udah tahu, oh Mourinho pasti parkir bis, nanti akan serangan balik. Jadi pakemnya tuh akan begitu. Yes. Jadi kayak orang udah tahu, udah bisa ngebacanya. Nah, kalau misalkan untuk saat ini secara taktik dan strategi memang Inzaghi lebih cair lah. Dia lebih bisa merubah strategi sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi kalau secara pengalaman sama mental ya tetap Mourinho lebih baik sih dibanding Simone. Oke. Lo dari formasi 3-5-2-nya Inzaghi siapa yang lo berharap ditampilkan? Yang gue sih tetap berharapnya dengan 3-5-2-nya Inzaghi ya masih di porosnya Barella, Brozovic sama Calhanoglu ya. Oke. Karena
Brozovic sendiri dia itu salah satu pemain sekarang yang paling banyak mobilitasnya di Liga Italia, dia paling tinggi. Terus Barella juga permainannya stabil. Terus si Calhanoglu ini lagi bagus nih beberapa pertandingan terakhir, assist, golin. Jadi 3 orang ini yang gue harapin bisa apa ya, ngacak-ngacak tengahnya Roma yang lagi pincang lah. Kalau gue nyebutnya sekarang lagi pincang kondisinya Om ya. Ya, betul. PSM nih. Oke, terus dari depannya pasti Zeko ya, sama Lautaro Martinez. Zeko, karena itu tadi duel udaranya Roma ini kurang. Apalagi nanti kalau mungkin salah satu keunggulan Inter tuh kalau dapat corner itu biasanya yang tinggi-tinggi maju semua nih. Bahaya itu. Nah, ini juga jadi poin yang lumayan harus diwaspadain Roma nih, pemain-pemain Inter yang tinggi. Oke, kalau menurut gue sih Roma nanti akan tampil beda banget nih. Di belakang tetap pasti ya. Dari Patricio udah pasti deh. Di kanan, di 3 pemain tuh pasti Ibanez, Chris Smalling, sama si Mancini pasti. Nah, di kanan ini nggak ada Castro kan? Iya, ada. Satu-satunya bek kanan nih. Yang satu kan tukang masak tuh yang dari Amerika ya kan? Nah, ini paling dipasang Charles Perez di situ. Di kiri, Masarawi, tengahnya Verto dengan Cristante, Hendrik Mkhitaryan, depannya Eldor. Paling seperti itu. Cristante bukan nggak main Om ya? Cristante main, sudah main. Kemarin main 25 menit. Tapi dia akan main full kali lawan Inter. Soalnya infonya kan Cristante cedera kemarin. Covid ya, udah sembuh ya? Udah sembuh, udah negatif, alhamdulillah. Jadi bisa main lawan Inter lumayan lah, ya kan? Iya lumayan lah. Seenggaknya ada mental juara Eropa lah di situ. Oh iya. Oke, terakhir lo lihat apakah pertandingan nanti akan banyak sosial presiden yang meremehkan gitu. Ini gede nih dari Partita lawan Inter. Harusnya gue siaran, gue gak mau. Gue malah tahun. Nanti tidak objektif ya. Iya. Baper nanti. Kalau dilihat sebenarnya yang namanya Grande Partita tuh pasti ada aja dramanya di Liga Italia. Apalagi ini ibaratnya banyak histori lah. Ada Mourinho di situ, ada Edin Dzeko yang nyebrang. Ya. Jadi kayak namanya pemain itu biasanya sama mantan tuh kan suka berkali-kali lipat ya energinya. Biasanya akan seperti itu. Ya. Nah ini mungkin yang akan jadi drama juga di situ. Karena kalau ngelihat skuad yang ada sekarang, seharusnya Inter memang bisa menang lawan Roma. Cuman lagi-lagi ada faktor Mourinho ini kan kadang kita nggak tahu ya, dia tiba-tiba sakti di hari itu terus macam. Nah ini nih faktor-faktor yang yang akan menjadi penentu pertandingan. Tapi gue yakin bakal banyak drama lah. Minimal kartu kuning banyak nih. Yes, kartu kuning. Setuju gue. Itu yang menjadi menarik ya. Iya. Siap. Semoga pertandingannya bermutu, menghibur, dan yang terbaik yang menang ya. Tapi kalau gue pribadi, guys, pemirsa Romanisti yang nonton, kalau gue bilang kalian siap-siap hati dan perasaan. Kalau gue udah siap dari sekarang, Roma susah menang, jadi seri udah bagus. Karena memang nggak ada Lor Pele, nggak ada Temi, nggak ada De Castro, itu udah kacau. Jadi menurut gue penting banget tuh nyawa-nyawa yang tadi gue sebutin. Mir, thank you. Salam buat teman-teman Ici, nanti kita bisa bersuara lagi ya. Yang penting sehat-sehat terus. Oke, kapan-kapan kita nobar lah kalau udah kondisinya lebih baik. Hadir. Baik, thank you bro. Baik guys, itu bagaimana sebuah analisa dari sahabat gua, Romanisti yang memberikan dari kebenaran. Tetap mereka yakin menang, tapi tetap respect dengan Jose Mourinho. Yang buat mereka adalah pelatih terbaik mereka di tahun 2010. Nah, kalau gua yang takut nih, apakah Roma bisa tampil bagus nggak? Ini kalau sampai kalah lagi, drop lagi nih. Jadi semoga aja seri cukup. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Itulah preview pertandingan antara Roma menghadapi Inter di tanggal 5 subuh. Jadi kita jangan lupa untuk saksikan tentunya di pertandingan Liga Italia. Nanti kita akan bahas lagi review. Sign out, bye.